Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Astutinisi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04437794 dari UPPJJ Serang, Banten. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Sebelumnya saya mohon maaf karena pengerjaan saya melalui handphone karena laptop saya masih keadaan rusak di bagian LCD-nya, dan pihak counter pun sudah mencari-cari dan di counter sudah selama 2 bulan. Baik, di sini saya telah memperbaiki kodenya karena cukup sulit untuk mengetik di handphone, apalagi handphone yang kapasitasnya yang lumayan sudah berat ini. Baik, kita lanjutkan ke bagian penjelasannya. Di bagian pertama di sini, yaitu di sini saya import library. Di sini saya mulai dari bagian HTML. Di baris atas, paling atas, saya memanggil library Ionic yang ini. Kita panggil di sini library Ionicnya dengan metode CDN. Lalu ini dapat memungkinkan saya untuk menggunakan komponen-komponen yang ada di Ionic secara langsung di browser tanpa perlu harus menginstal npm atau konfigurasi framework-nya. Karena konfigurasi ini cukup berat. Lalu ke bagian struktur dasar dari aplikasinya. Di sini masuk ke struktur aplikasi, seluruh konten dibungkus oleh tag utama yaitu ion up. Lalu untuk bagian navigasi atas saya menggunakan ion header, dan ion toolbar dengan atribut color primary. Ini secara otomatis memberikan warna biru atau tampilan warna biru standar khas Ionic pada judul aplikasi yang saya buat. Kemudian lanjut ke bagian ion content. Ini adalah area utama aplikasi yang bisa di-scroll. Di dalamnya saya menempatkan komponen ion card. Lalu komponen ini saya gunakan untuk menampilkan judul tugas dan deskripsi praktikum agar tampilannya rapi dan terorganisir
seperti yang ada di aplikasi mobile pada umumnya. Lanjut ke bagian tag ion list. Di bawah kartu ini saya menyiapkan komponen ion list. Yang paling penting di sini adalah saya memberikan ID bernama list data. Lalu ID inilah yang nantinya akan dipanggil oleh JavaScript untuk menyuntikkan data cuaca yang diambil dari API nanti. API. Lanjut ke indikasi atau indikator loading di bagian sini. Di bagian terakhir ini, di dalam list tersebut saya menyertakan satu item statis untuk loading stage. Di sini saya menggunakan ion progress bar. Dengan tipe indeterminate. Elemen ini merupakan atau hanya akan muncul saat data sedang diambil dan akan saya sembunyikan lewat JavaScript begitu data berhasil dimuat. Oke, lanjut ke penulisan kode CSS-nya. Oke, di sini saya akan menuliskan kode CSS-nya. Baik, beralih ke bagian CSS. Pertama, saya menargetkan selektor ion up untuk mengatur font family menjadi sans serif. Ini memastikan seluruh teks yang ada di dalam aplikasi terlihat modern dan konsisten di berbagai perangkat nantinya. Kemudian selanjutnya, untuk ion toolbar, di sini saya tidak menggunakan background property atau background biasanya, melainkan menggunakan CSS custom properties atau variabel milik Ionic, yaitu ada background dan color. Mungkin cara ini diperlukan agar header berubah dengan benar sesuai dengan standar framework Ionic. Di bawahnya terdapat waktu dan tanggal. Dua kelas custom ini bertujuan untuk menciptakan tingkat visual. Saya juga membuat teks waktu menjadi tebal, yaitu bold, dengan berwarna gelap agar menjadi fokus utama nantinya. Di sini saya memberikan warna gelap. Lalu untuk teks tanggal, di bawahnya saya buat lebih kecil dengan warna abu-abu.
agar nantinya tidak akan mendominasi teks yang ada di waktu ini atau nanti akan bertabrakan. Terus ke bagian terakhir yaitu ion badge. Saya memodifikasi komponen ion badge ini dengan ukuran agak kecil. Jadi saya tambahkan font size dan paddingnya dengan tujuan agar angka suhu bisa terbaca dengan jelas dan nyaman untuk dilihat oleh para pengguna di layar smartphone atau HP mereka nantinya. Kita ke bagian JavaScript-nya. Baik, beralih ke kode JavaScript-nya. Pertama, atau di bagian baris pertama, saya mendefinisikan konstanta URL yang berisi alamat API OpenMeteo yang ini. Di sini saya sudah mengatur parameternya untuk mengambil data cuaca di koordinat Jakarta, lengkap dengan data suhu per jam atau hourly temperature. Selanjutnya, saya membuat fungsi asinkronus bernama tampilan cuaca. Di dalam fungsi ini, langkah pertama yang saya ambil adalah referensi elemen HTML menggunakan getElement by ID.
yaitu elemen list data, tempat menaruh hasil, dan elemen loading yang akan muncul pada saat proses memuat nantinya. Lanjut ke bagian try. Di sini saya memasukkan logika utama dalam log try. Saya menggunakan perintah fetch dan wait, yang ini fetch dan wait untuk mengambil data dari URL API tadi. Kemudian setelah respon diterima, saya akan mengkonversi datanya menjadi format JSON. Di file JSON tersebut, saya memisahkan dua array, yaitu times untuk data waktu dan temps untuk data suhu. Setelah data siap, saya menyembunyikan elemen loading yang tadi. Kemudian yaitu perulangan dengan sesuai dengan ketentuan. Saya hanya menampilkan 10 data pertama menggunakan perulangan for. Lalu di dalam loop ini saya melakukan manipulasi DOM. Sebelum ditampilkan, saya akan merapikan format string waktunya dengan menghapus huruf T yang ini agar lebih mudah dibaca oleh pengguna nantinya. Kemudian saya mengisi konten ion item. Di sini saya memasukkan ion label untuk tanggal dan ion badge untuk warna kuning atau warning untuk menampilkan angka suhu. Dan penggunaan ion badge ini membuat tampilan suhu akan menonjol. Di sini saya menggunakan warna warning atau warna kuning. Selanjutnya, langkah terakhir dalam loop elemen ini sudah jadi. Jadi saya memasukkan ke dalam list utama menggunakan perintah append child yang ini. Sebagai penutup fungsi, saya menambahkan blockage untuk menangani jika terjadi error pada koneksi. Dan di baris paling bawah saya memanggil fungsi tampilkan cuaca agar kode langsung berjalan begitu aplikasi dibuka. Baik, di sini saya akan menampilkan resultnya. Oke, suhu di sini ada tahun, bulan, tanggal, dan waktunya. Untuk tanggal 11 untuk bulan 11 tanggal 28/2025 di jam 00, di sini suhunya adalah 25,8 derajat Celcius. Kemudian di jam 1-nya mengalami penaikan yaitu 27,7 derajat Celcius, dan seterusnya hingga di jam terakhir yaitu di jam 9 untuk perulangan yang akan menampilkan 10 loop tadi. Di sini menampilkan suhu 29,9 derajat Celcius di jam 9.00. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.